Yesus nggak Bahasanya pernah yang mengaku bagus, Pak. Bapa untuk Bahasanya yang Kristen. bagus-baguslah saja, Pak. Ini dalil di Bible mulu. Galatia 4 nomor 19. Mana di situ Galatia Paulus hamil? 4 19. Makanya Bible Begini jangan ya? diketek. Di Bunyinya- mana baca kalau di situ Paulus hamil? Bunyinya Paulus beranak, Paulus bersalin, bahasa ayamnya Paulus bertelur, bahasa manusianya Paulus bersalin. Jelas? Sepanjang-panjang umur saya tidak pernah temukan narasi Alkitab seperti itu. Galatia 4 19. Siapa yang mengarang sebenarnya ini? Mengarang Bible, itu Bang. juga bisa ada kebohongan di dalamnya. Apa untungnya Betul. bohong? Iya betul. Jadi ketika Anda siapa yang mengarang, betul. Ini karangan karena Bible saya baca. Galatia Iya, 4 di mana 19. di situ Kata Paulus Paulus, hamil? ya dengarkan. Di mana di situ Kata Paulus Paulus, hamil? hai anak-anakku, dengarkan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Nah yang bersalin itu awewe apa awomo? Jangan Nah, lagi bilang makanya karang-karangan baca ini Bible. Bible mulu. Baca apalagi? Bible itu jangan suka memperkosa. Ini Tahu perkosa nggak, Pak? diperkosa. Paulus yang diperkosa di sini. Nah gini, Bunda Rama turunin enggak kondusif ini diskusinya tidak akademik. Ya, oke, saya tampilkan aja datanya ya. Karena sepertinya Cotet Tenggiri ini malu baca Bible-nya. Saya tampilkannya. Jadi saya benarkan narasi Anda ketika kamu mengatakan Dalbo ini karang-karang. Betul, saya karang-karang karena saya baca Bible. Izin moderator besarkan supaya dia tahu bagaimana Paulus ini bertelur. Nah, Anda mengatakan Dalbo ini memperkosa. Ini Paulus yang diperkosa. Coba di Galatia Petrus yang perkosa ya. 4 di Galatia 4:19. Di sini dikatakan, kata Bunda, hai anak-anakku, ya tante, karena kamu aku sakit jangan ketawa lah, saya ulangin, jangan diganggu lah. Hai anak-anakku, ya tante, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Pertanyaan saya, yang bersalin itu awowo apa awewe? Di mana di situ tante? Awewe, paman. Kan Di mana di situ menjawab. tante? Kan bertanya, hai anak-anakku. Di mana di situ tante? Iya tidak. Pengarang saya itu ngarang jawab. itu bohong. Iya loh. siap. Ngarang-ngarang tante. itu, Iya. ngarang itu identik dengan bohong. Oh di sini ya. Hai anak-anakku. Oke, saya tinggalkan tantenya. Ya, kamu pergi dulu tante. Ya siap nak. Ya, hai anak-anakku. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Silakan Anda jelaskan kepada kami. Kenapa Paulus sakit bersalin? Silakan. Saya baca dari 12 sampai tuntas ya. Izin. Iya, mulai dari atas dengan judul perikopnya. Dituntaskan di judul Ya. perikopnya. Ingatlah Oke. hubungan kita yang semula adanya hubungan, Saya yang baca, tentu ada saya yang baca ya. kehamilan. Tidak mungkin manusia hamil tanpa ada hubungan. Ya jelas ya. Lanjut. Jelas paman, jelas. Ada hubungan intim paman. Saya yang baca ya. Ya silakan. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Aku itu Paulus. Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Nah, di sini narasi kalian itu bila Paulus, kami menyembah Paulus, ini Paulus sendiri mengagungkan Tuhan Yesus di sini. Gimana? Saya baca terus. Ya baca Betapa terus, Pak. bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang, di manakah kebahagiaan itu?
karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ini Paulus ini was-was terhadap ajaran-ajaran yang kamu itu adalah orang-orang di Galatia. Ada ajaran-ajaran sesat yang datang. Paulus was-was. Baca terus, jangan Nah, berkhotbah, baca. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Nah itu, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Nah, artinya, kan banyak tuh orang-orang Galatia kalau ada Paulus baru rajin-rajin. Jangan Sama dengan orang munafik. diterangkan, Di hadapan paman. bos, Dibaca. kalau di hadapan bos rajin begitu. Itu orang munafik. Tapi begitu bos tidak ada, waduh malasnya minta ampun. Saya baca 20. Betapa Mas rinduku 19-nya mana, Tante? Oh iya ya. Saya baca. Hai anak-anakku. Hai anak-anakku, ini Paulus bilang kepada orang-orang yang ada di Galatia. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Anda paham bersalin lagi itu? Hidup Ya, lamanya silakan, Paulus jelaskan. dibaharui. Itu diterjemahkan Alkitab bersalin lagi, bukan melahirkan. Mau hilangin supaya Mari kita ketawa. mau hilang. Kalau kau mau diperbarui, kau ke Thailand atau ke Korea, oplas itu diperbarui. Ini bersalin lagi, berarti beranak lagi, paham kau di situ? Ya, menurutmu bersalin lagi, tapi pemahaman saya bersalinnya gini. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai serupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kenapa dia bilang sampai aku jadi bayi? Beleng. Ini fakta Harusnya ya. itu Ternyata harusnya Paulus itu ini dia bilang begini, aku bersalin. menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam aku. Kenapa tidak dia bilang sampai menjadi dengarkan. bayi? Nah, kalau memang Paulus ini laki-laki dan dia memberikan salah satu perumpamaan, tentu dia mengatakan, aku bagaikan pedang yang tertusuk di dadaku. Itu baru laki. Berbicara memberikan perumpamaannya lain lagi atau tuh. metafora. Makanya Makanya diskusi dengan bagaimana brotherku Yesus ini memberikan memang metafora. Sabar, dengarkan. Memang ini susah bersalin. dari sunat Apakah tadi pernah larinya Paulus kemana-mana. ya Makanya kan, saya bilang dengarkan. kemari membawa alamat. Namun yang kutemui alamat palsu. Dengarkan Waka, dulu, waka, Om. waka. Om, sabar, Om. Ya, oke. Silakan. Sabar, Om ya. Nah, di sini bagaimana Paulus menerangkan sesuatu yang tidak pernah dialami, yang bisa menjelaskan sakitnya bersalin tentu ibu-ibu. Nah, jelas ini bahwa Paulus pernah boleh merasakan jawab? sakitnya bersalin. Saya jawab ya. Enggak. Anda gak usah menjawab panjang. Anda jawaban aja udah panjang. Kalau Anda bilang tadi, Jangan Paulus kemudian. tenang dulu, tenangkan Roh Kardus. Tenangkan dulu. Kamu jangan jawab dulu. Kamu tadi bilang diperbarui. Sebelum Paulus menjadi namanya Paulus, dia Saulus. Setelah dia jadi Paulus, itu baru diperbarui. Ya. Diperbarui hidupnya, diperbarui imannya. Sekarang dia sudah menjadi Paulus. Dan dia mengatakan, aku bersalin lagi. Artinya, mungkin sudah 100 orang yang dilahirkan dia. Atau yang 200 telur yang sudah ditetaskan dia. Kan begitu? Ya, karena gini. Nah, kenapa kamu bilang yang ada di perbarui? Galatia itu kan. Kenapa orang-orang kamu yang bilang di Galatia perbarui? itu Di sini kamu kena gampang tampol sekali. lagi. Karena Gampang sering sekali kalian dipengaruhi mengatakan dengan hidupnya sudah ajaran-ajaran. diperbarui, imannya sudah diperbarui. Udah diperbarui toh, sudah Paulus namanya. Nah, sekarang manusia yang bernama Paulus ini mengatakan, aku bersalin lagi. Artinya apa? Siapa yang pernah bersalin? Lucinta Luna pun tidak pernah bersalin. Karena tidak punya, itu bayangkan. Gantiannya Bang Kaisar, Bunda Paulus itu namanya. Paulus itu betina itu. Iya, betul Ustaz. ngujat lagi kalian ini. Kalau kalian dibalas pasti Indonesia
gempa bumi. Ya, makanya kau Katakan paham diperbarui. isinya. Jadi, nama- Itu bukan. Kenapa nama kami Paulus bilang Bunda? dulu, sebelum Karena bersalin. Iya ya betul. Sebelum Paulus menjadi disebutkan nama Paulus kan namanya dulu Bunda Ulus. Ya. Bunda Ulus. Bunda Ulus. Nah, setelah diperbarui menjadi Pak Paulus. Bunda Begitu, Pak. Rahma yang cantik, tolong diturunin saya karena saya tidak mau turun kalau tidak diturunin. Jangan ada yang turunkan Bisa dia. diskusi dengan Kami kehabisan otak-otak seperti contek. ini nih. Jangan ada yang Habis turunkan Anda dia. belum Kami ya. itu conten. Dikiranya bersalin di sini itu keluar dari situ. Ya makanya Kasihan, Anda kasihan. keberatan Kim, kepada LAI. Kim, Pak Kim, sabar Pak Kim. Ya. Tambahkan, lanjut. Sabar Pak, hadapi diskusi dengan sabar Pak. Lanjut. Anu, Bunda Rahma cantik. Tidak bisa begini. Kita lompat-lompat dan tidak Malah ada curhat, jangan curhat. bahasa bersalin lagi Orang ini. sabar Ya, itu disayang kiranya itu siapa? melahirkan Orang sabar. lahir dari Disayang itu. Paulus. Ah, Makanya, disayang Paulus, apa makanya ya? sabar. Berpengetahuan itu yang luas lah. Jangan dibilang bersalin itu keluar dari itu. Astaga. Saya Apa, tanya apa, coba apa? ya. Soalnya, soalnya tadi Bapak bilang Bapak ini anak-anaknya gitu loh. Jadi Pak Dalbo bawa itu Bang. Anak itu tidak berarti saya dilahirkan dari Yesus yang Gini. Anda mau mengatakan bahwa Yesus Biar punya kami Yesus tidak itu. dibilang asumsi ataupun framing, coba Anda buka KBBI, apa arti bersalin? Memang Itu framing saja. Anda tuh. Memang Apa arti framing. buka KBBI, bersalin itu apa? Coba. Bertelur. Pak, ini yang saya baca ini itu Alkitab terjemahan tahun 1973. KBBI itu kapan? Udahlah, nak. Kau buka Kaisar aja KBBI, Agustus. nak. Apa arti bersalin, nak? Kaisar Agustus itu KBBI itu kapan lahirnya? Kalau kau mau membawa ayat dengan apa? Tulisan-tulisan lama. Lebih parah lagi nanti kawan. Iya, jangan Alu, kamu bilang apa? itu KBBI, Kasih. bukan KBBI. BBI pula yang disalahin apa lu teh? Ini tahun 73 loh Pak, 74 ini. TB1 74 loh Pak. Ya, KBBI tetap aja. lahir kapan? Tetap aja bersalin itu melahirkan. Kalau melahirkan itu artinya Iya, punya menurutmu rahim. memang Kalau benar- punya benar rahim loh. itu artinya perempuan. Artinya kalau kita panggil Bunda Paulus nggak salah. Kalau Bunda Rahma dipanggil Bunda Rahma wajar. Tapi kalau Bunda Paulus, waduh, kurang ajar itu. Sob, ini saya baca 19 ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Paulus menderita sakit bersalin. Bukan dia bilang aku bersalin. Sakit. Memang sakit Pasti bersalin orang itu. beranak Pak menderita orang beranak. Sampai rupa Sakit, buatnya Kristus nikmat dinyatakan bang. di dalam kamu. Buatnya enak bang. Melahirkannya sakit bang. Boleh tanya perempuan siapapun. Coba tanya yang sudah melahirkan. Ya, Kaisar Sakit. Agustus. Sakit sekali. Waktu Nah, itu Yesus benar, lahir Bang. itu ada namanya Kaisar Agustus pada pemerintahan. Waalaikumsalam Kaisar warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya, Waalaikumsalam. coba tanya Dende. Bunda Rahma, berapa kali Bunda Rahma itu turun mesin? Pasti sakit. Janganlah, hormatilah perempuan. Itu Ada istilahnya, usaha itu istilahnya. jorok-jorok. Coba ditanya, bersalin itu istilah turun mesin. Sakit. Masa Sakit. Bunda Rahma turun mesin? Waduh. Coba kau tanya Kalau sama ibu-ibu dibalikin- yang lainnya, coba. Kalau dibalikin ke saudara-saudara atau orang tua gimana? Aduh. Kau baca coba sekali lagi, kau baca dulu sekali lagi coba. Hai Yang anak-anakku, jadi- coba. Berarti udah banyak. Bukan satu anaknya. jadi- Hai Orang anakku. beriman. Yang orang jadi beriman masalah itu dulu. tidak pernah Kau jangan sentuhan. jangan framing, kau jangan Bang framing. Kaisar, Bang, dengar dulu Bang. Yang jadi masalah itu Paulus kan laki-laki, pasti itu panjang Iya. kan? Gimana kalau bersalin? Gimana itu? Apakah gluk? Lah iya, Atau ini kan saya mau gimana itu, jelaskan. Sakit bersalin itu ibarat ibu-ibu yang luar biasa. Bunda Rama tahu kan namanya bersalin itu. Itu yang dirasakan Paulus. Nah, Supaya sekarang kan kalau pertanyaannya, Bang, Kami panjang. perjuangan. Bagaimana kalau dia bersalin? Jangan diinterupsi dulu kalau saya ngomong, brother. bukan Iya, loh, iya, kau iya. dari tadi tidak Paulus jelas ini- abangku. Sekarang pertanyaannya bang, oke kita tinggalkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia normal bersalinnya atau cesar? Coba abang tanyakan.
di ayat itu? Bunda Rahma izin tolong turunin diriku karena aku tidak mau turun. Sabar bang, sabar. Jangan turunkan, menghadapi yang jangan namanya Kaisar turunkan. Agustus ini Masih memang mogok. Saya tampilkan susah ya. namanya Kaisar Agustus Ini ini. laki-laki Pak, ini hamil, ini bersalin Ih, ini. astagfirullahaladzim. Jadi bisa saja. Itu kabelnya dulu bang, Ini kabel headset. laki-laki. Paulus. Itu Paulus, Pak. Jadi Anda jangan heran kalau Paulus melahirkan. Pak, itu yang Paulus jadi nggak? masalah, siapa sih sosok yang Aduh, menghamili saya tanya, Paulus Paulus ini? nggak tuh? Itu pertanyaannya. Itu Paulus enggak, Pak? Itu contoh bang, laki-laki bersalin lagi di sesar dia. Jangan mengambil contoh-contoh yang tidak relevan. Oh, aduh-aduh Diskusi melulu kita, itu Pak. semua, aduh-aduh melulu kau ini. Oh iya. Jangan mengambil contoh-contoh yang Kan tidak katanya ada seperti hubungannya itu. dengan diskusi kita. Anda mengatakan Paulus apa? Itu bersalin. Ini kan Nampilin itu bersalin. satunya, itu Paulus. Oh bukan. Aduh, Hai gimana sih? anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Artinya sakit bersalin lagi bersalin. Artinya Lagi-lagi. sudah berkali-kali bertelur ini. Bunda Rama tolong saya turunin. Ini saya sedang sampai di Jangan, Anak nomor berapa tuh? jangan turun lah. Siapa mainan kami? Bukankah Yesus mengatakan di Bibelmu, aku akan meminta dan mengirimkan roh penghibur. Anda ini penghibur di sini. Hiburlah kan. bagus lah Pak kalau menghibur. Bagus lah Pak menghibur daripada bahasanya yang tidak sopan. Ya, Gimana? makanya jangan selalu mengeluh. Jangan selalu mengeluh sama hostnya. Turunkan saya, jangan. Back to tema, Pak Dalbo. Back to tema. Itu sunat tadi itu loh Pak. Ya, ini saja kamu kelarkan dulu. Bagaimana ini Paulus bersalin? Gimana Pak sih? Dalbo, adakah perintah di kitab suci Pak Apalagi Dalbo? ini dulu belum kelarkan dulu satu ini. Bagaimana cara Paulus ini bertelur? Kelarkan dulu lah. Aduh, masa bertelur? Aduh, itu Nah, kan ternyata, ketika saya bertanya, saya membaca isi Bibelmu ya. ternyata di Ketika sini malaikat Pak Dalbo pengetahuan Bapak itu menyampaikan ternyata kabar kepada ternyata Maria, masih pas-pasannya, sesungguhnya Pak Dalbo. sabarlah. Masa bertelur sabar. dibilang bersalin? Iya, sabarlah. Kalau bertelur itu Pak, Kan itu bahasa menetas, kucing, Bang. menetas, Dengan Pak. bahasa ayam. Ayam. Iya Pak. Itu kan Bertelur bahasa itu menetas, metafora. bukan bersalin loh Pak. Itu saja menggunakan bahasa kiasan, Bang. Oh, Anda sendiri Kan akui Paulus bahasa ini nggak kiasan. jelas, Bang. Iya, setuju kan bahasa kiasan itu tadi kan? Paulus ini nggak bersalin jelas lagi. masalahnya. Kenapa saya katakan? Nggak jelas katanya. Memang Iya. Pak Dalbo ini kan lebih menguasai Bible yang lain toh. Iya, Ajaran-ajaran apa. yang lain. Yang tidak seperti diajarkan Iya, Alkitab iya. itu. Kan? Padahal Iya, kok, Pak Dalbo Itu kalau sendiri Yesus- ngaku Siap. juga itu. Kalau Yesus itu mengandung bersalin, itu siapa yang kikuk Paulus sih hingga hamil kayak gitu? Pak Yusuf, Siapa? kapan Yesus Wah, mengandung Pak hancur Yusuf? ini. Jangan kok ngarang-ngarang. Yusuf itu nabi loh. Loh, Kalau loh, nabi pertanyaan ngarang-ngarang dia gitu. bener. Gini. Kalau perempuan ya hamil wajar dikikuk suaminya. Kalau Paulus Ya. itu hamil sakit bersalin melahirkan. Nabi Yusuf kan kikuk bilang tadi Paulus? Yesus Siapa? hamil. Nabi Siapa Yusuf yang tadi kikuk bilang Paulus? Yesus hamil mana? Sup, jangan begitulah Sup. Jangan suka ngarang. Siapa Bukan lagi betul. Yesus mengatakan? Jauh dari kebenaran loh Pak Yusuf. Betul, Bang Dalbo. Kasih tahu Bang Dalbo, siapa teman Paulus satu kos? Satu kosnya. Coba kasih tahu Bang Dalbo. Dia nggak percaya dia. Satu kos Paulus itu dengan siapa? Tahu Bang Dalbo itu? Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf, di mana tuh Yesus hamil itu? Supaya Siapa semua tuh yang nonton Yesus hamil? tahu. Siapa yang bilang Iya, Yesus Anda kan hamil? bilang tadi hamil.
Gini ku bilang, Janganlah, aku Su. nanya Kalau kayak ngarang gini, kau itu- jawab, coba kau jawab Kalau kayak ngarang gini. itu jauh dari kebenaran loh, Su. Ya, nih Paulus bukan Yesus. Paulus sakit bersalin. Kok bilang tadi? Kalau Yesus dia sendiri bilang sakit tadi bersalin, ya artinya ada yang menghamili Paulus. Nah, pertanyaannya artinya- siapa yang mengkikuk Yang artinya Paulus? kan itu asumsi. Lah, itu Yang hukum artinya sebab kan? akibat itu. Orang hamil, ya seseorang wanita hamil disebabkan oleh suaminya. Suaminya kikuk sama istrinya. Sekarang Paulus ini siapa yang kikuk sama Paulus gitu loh sehingga hamil. Mana Paulus hamil di situ, Yusuf, Nabi Yusuf? Terus sakit bersalin itu sakit apa dia? Hah? Emang sakit sakit kepala. bersalin itu sama dengan hamil, Yusuf? Oh gitu. Bersalin bukan ternyata hamil, padahal jadi sakit readingnya bersalin Anda itu ini Paulusnya nggak ternyata hamil masih katanya. Dalam membaca saja kurang cermat gimana tuh, Sub? Masa hamil sama dengan apa bersalin? Terus kalau dia bersalin itu gara-gara apa? Ayat ini itu kan Dalbo tadi sudah ngakuin bahwa itu bukan sebenarnya. Oh, bukan sebenarnya. Tapi kan kalau bukan sebenarnya kata Padalbo tadi pakai bahasa yang lain yang lebih cocok. Kalaunya jantan itu kan bagaikan pedang tertusuk ke dadaku. Wah, itu saya acungi jempol. Tapi ini aku sakit bersalin lagi. Emangnya berapa kali bersalinnya? Emang bersalin itu maksudnya Anda di sini Nabi Yusuf? Coba buka KBBI apa itu Tunggu bersalin? dulu, tunggu, sabar diam dulu kau, diam. Dia tertusuk juga, Cip, Pak Ustadz. Tapi yang tusuk dia teron yang dicabein. Padalbo, bukain KBBI. Apa itu bersalin? Enggak tahu bersalin. Aduh, rupanya bahas ini orang. terong lagi Pak Dalbo. Bukain nanti di framing lagi Padalbo. Apa itu bersalin dari KBBI? Apa kata KBBI? Saya enggak mau itu Yusuf, Nabi Yusuf, karena ini 74 dengan saya tanya tadi kelahiran Mengeluarkan KBBI itu bayi. kapan? Bersalin Kapan mengeluarkan bayi itu bayi bersalin? dari dalam kandungan. Mengeluarkan Nabi bayi Yusuf. dari dalam kandungan. Nabi Artinya Paulus Yusuf, punya KBBI kandungan. itu bersalin kapan? Coba Paulus punya kandungan. Aduh, Sub, Punya tanya rahim dia, Pak, dulu. punya rahim. KBBI itu bersalin kapan, Sub? Oh, KBBI pula mau di framingnya. Iya, bersalinnya kapan? Itu kan namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul? Aduh, ternyata tidak pahami pertanyaan saya. Ini Alkitab Itu betul ditulis nggak KBBI itu. KBBI itu bersalin kapan? Aduh, Dia KBBI sakit bersalin bersalin. kapan? Izin dulu, Ustaz. Bang, di mana-mana di rumah sakit itu pasti tercatat di situ ruangan bersalin. Tidak ada tercatat di situ KBBI-nya ruangan kapan beranak. bersalin? Oh. Padahal Siapa? kapan bersalin KBBI-nya tuh? Saya nggak tahu KBBI bersalin. Nggak Nah, ada KBBI bersalin. Lah Hanya iya, bersalin sama itu dengan manusia. Ini sepertinya iya, sama, Bapak saya ini nggak balikin pernah pertanyaan dimasukkan di rumah Anda sakit. ke saya, Paulus bersalin dengan KBBI bersalin. Coba jalan-jalan ke rumah sakit itu. Di situ tercatat, tertulis papannya di situ ya. Ruangan bersalin. Itu ruangan bersalin. Pertanyaan saya, di mana tertulis Saya KBBI bersalin? nggak ada urusan KBBI, nggak ada urusan KBBI, Loh. nggak ada urusan saya. Kalian tadi bilang Poinnya bersalin lihat KBBI. ini beranak. Nggak ada urusan saya itu. Poinnya di sini Alkitab bersalin ini itu terjemahan beranak. baru satu ini, apply ini, itu Coba saya tunjukkan rumah sakit ya. Nah, Saya tunjukkan KBBI rumah itu sakit. bersalin kapan? Rumah Dijawablah. sakit. Kalau tidak tahu kapan lahirnya KBBI, jangan jangan dipersamakan. Saya nggak ada urusan. Saya nggak ada Iya, urusan, memang nggak ada urusan, KBBI. Ini nih baca ya, rumah sakit bersalin. Ini orang-orang melahirkan semua ini. Rumah sakit bersalin. Ya. Jadi sama di sini.
Paulus Iya. Oke lah, bersalin. saya terima Ini. itu. Sama. Gini. Saya terima itu Paulus sakit bersalin dengan catatan. Oh ya, Artinya KBBI dia itu sudah kapan? terima. Ternyata ya Bersalinnya sudah KBBI terima dia. kapan? Saya nggak bahas KBBI, Bang. Supaya equal. Saya nggak pada bahas supaya KBBI. equal itu. Paulus yang Jadi, kalian apalagi bilang sakit bersalin jurus- itu dengan jurus apa KBBI lagi, laginya gitu loh. atau bersalinnya kapan? Oke. Menurut Anda, gunakan semua kamus karangan, terserah kaulah. Apa makna bersalin? Ayo. Beranak, Kan beranak, ini, beranak, melahirkan. kalau Beranak, ini kan melahirkan. kita sedang membahas Nah, yang aku nggak bisa jawab juga. Kang gini. Ditanya au. Apa arti bersalin atau maknanya bersalin itu apa? Menurut kamu, karangkan aja, saya terima. Loh, saya tidak biasa ngarang loh, Pak. Nah, ya kalau nggak biasa ngaran, apa arti bersalin? Nah, supaya clear itu barang, itu KBBI itu bersalin kapan? KBBI. Nggak nanya KBBI. KBBI kagak punya rahim. Ya, beda dengan Paulus. Tadi ditampilkan tadi laki-laki yang besar perut, saya tanya itu Paulus, oh bukan. Memang ngarang Pak kalian ini, Pak. Itu kan contoh, itu bukti bahwa ada laki-laki Iya. melahirkan, artinya Iya, kalau memperkuat itu data-data contoh, ini bahwa berarti Paulus ini Paulus- betul-betul bersalin. Betul-betul murni dia bersalin. Nah, cuman saya curiga pada saat dia disunat, jangan sampai sunatnya ini sampai batangnya dibuka. Diubah. Bagaimana ini? Bunda Rama, izin diturunin Bunda Rama, tolong. Ya bagaimana? Tolong, Kalau ya. kau, Bunda Rama, kalau kau, menurut kau, arti bersalin itu apa sih? Kalau menurut kau aja, apa arti bersalin? dalam konteks ayat ini, Paulus bilang itu menderita sakit bersalin lagi karena dia itu sudah lahir baru, tetapi dibuat seolah-olah bersalin lagi oleh jemaat yang ada di Galatia. Karena orang Galatia ini selalu mau gampang dipengaruhi dengan ajaran-ajaran sesat. Saya tanya apa arti bersalin? Loh, Kenapa sih kau pertanyaannya ini sudah tiba-tiba dijawab, dongo jadi dan memang poles kamu lagi dongo? pertanyaannya. Udah tak jawab itu ya, Saya Pak Dalbo ya. tanya apa arti Pertanyaan saya bersalin? belum dijawab. Kapan itu KBBI bersalin? Apa ini arti bersalin aja kau bingung? Apa arti bersalin? Hai, itu tidak pertanyaan yang tidak. KBBI Bang, KBBI bukan manusia. Paulus manusia. Masa Iya, KBBI Paulus kan bersalin? bukan pernah bilang sama Wah, juga Paulus Bunda juga Rama. nggak tahu. Pak Paulus juga kita tidak tahu apakah dia manusia Pertanyaan atau yang betul. sama saya Nggak balikin tahu ini, juga tapi saya itu ternyata Paulus sama-sama ini. nggak bisa jawab gitu loh. Gini. Bunda Rama Bang. tolong Bang. diturunin Bunda. Enggak, Bang. Aku gini, kuluruskan ya. Kuluruskan. Dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis itu? Itu saja coba. Dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis? Kaisar Agustus, silakan tanya KBBI. Yang lahir Tidak usah ke kapan KBBI. Sekarang begini, dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis? Penulis itu sendiri yang di kitabmu. Dari mana dia dapat kata bersalin? Kan Paulus sendiri, Paulus berarti yang mengalami penderitaan itu Paulus, dia sendiri yang nulis. Nah, Terserah Paulus. Nah, itu. betul itu. Saya tertolong Ya, dengan betul. Bunda Rahma. Tapi Bunda iya. Rahma dalam Berarti tanda kutip, masih hidup dia tahun Paulus 1973 dia masih hidup. Tahun 1973 masih hidup Paulus. Ini pertanyaan ini ketika nanti saya balikin juga kau nggak bisa jawab Kaisar Dipancing ya Agustus. kau sama Bunda Rama, tapi kejebak dengan pernyataan kau. Jangan bangga dulu kawan. Jangan bangga dulu. Iya, saya hanya Sekarang tambahkan. Bunda pertanyaanku. Rama jawab tadi dengan catatan Sekarang atau dalam pertanyaanku tanda gini, kutip, itu yang kan Paulus nulis orang LAI. perempuan. Dengar dulu, itu yang nulis kan LAI itu mendapatkan dari bahasa apa? Kata dari mana bersalin itu? Itu pertanyaannya. Kan yang menulis LAI.
LA itu Oh, Anda kan mendapatkan selalu kata tanya bersalin dari teks kamus asli. mana? Kaisar, Dari mana Kaisar. itu dapat? Anda kan selalu tanya Ah. teks asli, tanya teks asli Alkitab. Itu diterjemahkan Ketampol dari kau nanti situ. dibuka teks asli. Ketampol kau nanti. Berserak isi otakmu kalau baca teks aslinya. Janganlah menyerang begitu. Serius. Serius. Janganlah menyerang. Kalau teks Iya, aslinya, sekarang kalau teks aslinya Tuhanmu itu Theos, dewa. Mau kau dibawa dengan gitu? lari lagi ke situ. Pada Nah, endingnya kau nanti Anda menuntut teks mengatakan asli. "Aku pakai kata Allah. Akhirnya nanti Anda mau mengatakan karena aku pakai kata Allah kan? Sudahlah, Bunda Rama tolong turunin siang. saya karena saya tidak mau turun. Selamat sore, tempat saya sore ini. Bang Sim, turun aja lah, lebih belajar lagi kita ke pendeta Pak Bom bodoh kali kau, buat malu aja kau, anjing kau. Turun kau. Nah, Loh. bahasa Oh, ini bahasa Kristen sesama Kristen kayak gini ya. Aneh, dari tadi Kim ini nggak ada menghujat. Datang kepanasan tukang hujat di samping saya. Turunlah kau. Nabi Yusuf. Siapa itu? Datang kok bahasa binatang itu. Memang dia dilahirkan binatang kali itu ya. Itulah itu saudara seimanmu itu. Iya ya, sama-sama, sama Kristus. Oh, enggak peduli kalau dia tidak mencerminkan kasih. Manusia kok bahasanya binatang gitu loh. Lanjut. Saya nyimak nih. Sebenarnya kita hargai Pak Kim ya, dia ini seorang pejuang ya, walaupun dia babak belur, dia nggak mau menyerah gitu loh. Nggak mau dia menyerah, nggak mau dia lari dari pertempuran. Itu seorang sifat kesatria ya, walaupun babak belur dia benjol-benjol sama. Lanjut. Pak Kim. Dia babak belur. Pak Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kim, sebenarnya Yesus itu kalaunya sakit bersalin, dia melahirkan, saya tetap percaya. Kenapa? Karena kata Paulus, kata Paulus ya, Paulus itu lebih besar daripada Yesus dia. Tambah Janganlah lagi. begitu. Nabi Yusuf enggak ada gituan. Ada di 1 Korintus 4 nomor 15 ya. Paulus lebih besar daripada Yesus. 1 Korintus berapa? 4 nomor 15 tuh. 1 Korintus 4:15. Tan. Buka dulu ya. Saya baca. Sebab sekalipun aku mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Artinya bahwa panutan iman itu adalah Paulus. Gini. Betul nggak di situ Paulus mengaku bapak? Pak, ini ada telepon masuk sebentar ya Pak. Mudah-mudahan kabur sudah saya ini dapat telepon ini. Gara-gara padahal boy deh. Oh, ini di telepon Kristen lainnya. Apain kamu di situ? Bikin malu aja katanya. Turun sengaja diganggu gitu. Jangan kabur Pak, Dalam Di telepon bom itu Bunda Rahma, di telepon bom dia itu. Turun, ada Dalbo di Jangan situ, kau kabur. dipermalukan Dalbo. harga dirimu hancur Pak, mempertahankan Paulus Pak. Jangan turun, jangan kabur. Gini, saya jelaskan sedikit ya Bunda Rahma tentang masalah Paulus lebih besar daripada Yesus. Nah, gini nih. Nah, ini ya 1 Korintus 4 ya teman-teman. 1 Korintus 4 nomor 15. Yusuf, Bunda Rahma besarkan, kecilkan saya. Gini, kenapa saya bilang Paulus lebih besar daripada Yesus? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, kata Paulus ya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Ya, ingat nggak kata Yesus? Bapa lebih besar daripada aku. Ya, artinya kalau
Kalau Paulus mengaku jadi Bapa, artinya Nabi, Paulus itu lebih pemahaman besar saya tuh. daripada Jangan Yesus. jangan diinterpretasi, Nabi. Loh, Saya saya lebih tahu. ini Anda jelaskan saja kepada saya. Di sini Paulus mengaku sebagai Bapa, ya. Ya. Oke, Terus saya jelasin. ingat nggak kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya apa di sini Iya. kata Paulus? Paulus Sudah, lebih besar sudah saya daripada jawab. Yesus. Saya jawab ya. Baca. Sebab sekalipun kamu yang dimaksudnya adalah orang-orang Korintus, mempunyai beribu-ribu pendidik. Orang Korintus mempunyai beribu pendidik dalam Kristus ya. Banyak yang datang mengajar dalam Kristus. Tetapi Paulus bilang, kamu tidak mempunyai bapa, banyak bapa. Ya, tahu sifat bapa apa, Pak? Pak Nabi? Teruskan Sifat Bapa itu pengasih. teruskan dulu. Ya. Kamu tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus. Paulus yang dalam Kristus, makanya jangan dibilang Paulus itu Tuhan kami, tidak. Mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Dalam pemberitaan Paulus, dia bilang akulah jadi bapamu dalam Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Gospel itu adalah good news dari Yesus Kristus. Bukan Injilnya Paulus, Bapak. Aduh, gitu ya jawaban saya, Pak. Begini. Baik. Saya tanggapi ya. Ingat nggak Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Di sini Paulus mengaku sebagai Bapa, ya. Artinya Paulus ini lebih besar daripada Yesus, betul? Gini Pak Yusuf, Pak Nabi. Kamu tidak mempunyai banyak bapa karena aku ini huruf kecil loh Pak. Paulus yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Bapamu di sini itu adalah Paulus, bapaknya orang Korintus. Gitu loh Pak. Beda lagi yang Yesus itu Bapa lebih besar dari beda aku, lagi. kan? Ada berapa biji bapaknya kalau gitu? Bunda Rahma, turunin saya nggak bisa ini begini. Ini kalau diskusi. Coba. Kau baca di sini. Nih kau baca ya. Kata Yesus seperti Nabi, apa deh. Tidak edukatif loh Nabi. Enggak, Tidak ini edukatif loh, makanya Nabi. edukasi kamu. Paulus ini ngawur masalahnya. Nih ya. Bapa itu adalah Tuhannya Yesus ya. Nih, aku bersyukur kepadamu Bapa. Gini, Tuhannya, Tuhan langit dan bumi. Betul? Ayat berapa yang Nabi baca tuh? Matius 11:25. Yang namanya Bapa itu Tuhan, betul? Kalau Paulus mengaku Bapa, berarti Paulus mengaku jadi Tuhan. Makanya saya bilang, Paulus lebih besar daripada Yesus. Nabi itu interpretasinya Nabi karena di konteks di Korintus itu beda dengan lah itu tulis saya baca interpretasi itu Nabi kan. Baca mana? Nabi kan saya tahu ini Nabi ini kan melakukan di dunia perdebatan ini, tapi ya lebih banyak lagi lah ilmu tafsir kan. Tapi gimana gitu. Kan sesuai dengan pengakuan oleh Paulus. Apa kata Paulus? Nabi, apa kata Paulus? Nabi, kalau anak saya memanggil saya Bapa, berarti saya Tuhannya Yesus. Lah, ini kayak gimana? Karena akulah dalam Kristus, kata Paulus ya, telah menjadi Bapamu. Artinya kata Paulus, karena akulah di dalam Kristus yang menjadi Tuhan. Kayak gitu. Nabi kita gantian. Ini seperti ini sekalipun tidak mempunyai bapa. Artinya ada yang mengajarkan hal-hal yang tidak di dalam sesuai dengan kehendak Bapa itu. Karena akulah yang dalam Kristus, Paulus bilang akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapa oleh Injil. Bapa itu siapa? Korintus dalam Injil. Bapa itu siapa? Ya Paulus.
Dalam Paulus. konteks ayat ini. Oh, dalam konteks ayat ini. Lalu gimana kata Yesus Bapa itu adalah Tuhan loh? Nabi, saya bilang, kalau anak saya panggil saya Bapak, apakah saya bapaknya Yesus? Ah, Sama dengan ayat lalu ini, kayak Nabi. gimana? Lalu gimana ayat ini Paulus mengaku sebagai Bapa? Sedangkan kata Iya, Yesus, Bapa lebih besar sebagai daripada Bapa aku. di dalam pemberitaan Injil. Ya, konteks Bapa di dalam kitab Anda itu adalah Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Makanya baca Matius 11 nomor 25. Bapa itu dalam konteks begitu, kitab Nabi. Anda Yang adalah saya Tuhan pahami langit dan seperti itu, bumi. Nabi, saya pahami di konteks ayat ini bahwa Paulus itu mengaku sebagai Bapa di dalam Injil kepada orang-orang Korintus. Ini apa nih? Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi kalaunya Paulus Ayat ngaku itu. Bapa, dia ngaku sebagai Tuhan langit dan bumi. Paulus itu. Kalian ini sebenarnya Ini ayat nyembah mana Yesus yang atau dibaca nyembah ini, Paulus Nabi? sih? Nabi, ayat mana ini? Nih. Nah, ini kan saya bingung, Nabi nih, kok tiba-tiba loncat lagi ke Matius. Aduh, astaga. Iya, saya menanyakan kepada Anda konteks Bapa di dalam kitab Anda. Bapa itu adalah Kalau di Tuhan Matius langit dan ini- bumi, betul? Kalau di Matius ini, Nabi, itu Bapa itu adalah Bapa. Tuhan langit dan bumi, Memang betul? Bapa. Allah alam semesta itu Bapa itu. Beda Iya. yang di Korintus. Oh, beda. Terus gimana konteksnya di Korintus itu? Iya, Paulus itu mengaku Bapa dalam Injil. Iya, Bapa Sama itu dalam sama konteks seperti Injil ini. Anda apa? Hah? Dalam konteks Injil Anda Bapa itu apa sih? Tuhan langit dan bumi kan? Aduh. Bunda Dama enggak mampu diri Bunda Dama. Ya, menanglah. Yang kayak Pejuang memang gitu harus Pak. yang kalian sembah itu Yesus atau Paulus sih? Paulus ngaku sebagai Bapa, Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Paulus. Kayak gimana? Artinya kan Paulus itu lebih besar daripada Yesus itu. Paulus lebih besar daripada Yesus. Karena Ini Yesus kan, pernah Nabi, ngomong kayak gini, Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus kan. Bapa lebih besar daripada aku. Ternyata Paulus ngaku Bapa. Sorry Nabi, ada telepon masuk lagi. Nanti dikiranya saya lagi. Di telepon bom, di telepon bom padahal mau lanjut. lanjut. Padahal jawabannya sederhana itu Pak Ustadz Yusuf, sederhana gitu. Bapak rohani gitu, dibantulah dia Pak Yusuf. Jangan sampai Bapak turun rohani. dia. Aduh. Iya kan, di dalam konteks kitab Anda yang namanya Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tiba-tiba Paulus mengaku sebagai Bapa. Dengan kata lain, Paulus mengaku sebagai Tuhan langit dan bumi gitu. Kan kayak gitu. Kata Yesus apa? Bapa lebih besar daripada aku. Sama saja. Paulus lebih besar daripada Yesus. Kan bahasanya kayak gitu. Ayo, kayak gimana? Mau kayak gimana? Iya. Betul, udah betul itu, Ustaz. Dia tobat nggak bisa. Kembalilah, jangan nyerah. Pejuang itu harus kuat, berdarah-darah pun nggak apa-apa. Ayo. Nah, Bunda Rama yang cantik, tidak boleh kita ngotot-ngototan soal kebenaran itu. Terserah mau orang mau bilang Nggak ada yang ngotot, babak Bang. belur Nggak ada. kalah dan sebagainya, no problem. Bang, nggak ada yang ngotot. Ini kan diskusinya kondusif ini, nggak ada yang Iya, mengotot. kan Ayo. dari awal gini Bunda Rama, kan saya baru-baru Natalan ini. Awal juga kelahiran Yesus ini sudah Kenapa mulai. memperingati, Bang? Sedikit, Bang. Kenapa memperingati Yesus lahir 25 Desember? Padahal itu kelahiran Dewa Matahari loh. Dewa Matahari. Berarti Iya, Anda nggak apa-apa. memperingati Itu kan- kelahiran Dewa Matahari. Iya, 25 Desember itu kan sudah banyak para ahli itu menjelaskan, tapi selalu ditanya-tanya terus jadi tahu. Ya saya kasih tahu, Bang, itu kelahiran Dewa Matahari, pagan. Berarti memperingati kelahiran Dewa. Itu, Bang. Aduh, nggak apa-apa lah, Itu supaya betul. para pendengar itu yang mau gampang dipengaruhi silakan terpengaruh lah. Tetapi bagi kebanyakan yang sudah paham itu tidak akan bakalan.
Ini Kau kan jelaskan misi. coba. Bunda Rahma Coba kau Catik, jelaskan bang. kita Kalau ini paham, Bang, dalam coba. diskusi ini kan misi. Misi kita adalah bagaimana. Enggak, Iya enggak kan? dengan Iya. amanat agung kan, amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku baptis atas nama ini. Amanat agung itu adalah perintah untuk mengkristenkan orang. Kami pun di dalam Al-Quran Allah berfirman, serulah Ya, mereka makanya ke jalan gini. Tuhanmu dengan cara yang baik. Yes. Sama-sama saya dakwah Anda dengan misi Anda. Yes. Nah sekarang saya Setuju, minta Bunda data Rahma. di mana? Oke. Sekarang Anda tadi sudah berdarah-darah. Kita slow dulu ya. Saya minta dari mana sumber Anda merayakan 25 Desember itu kelahiran Yesus? Silakan sumbernya, Bang. Tunggu dulu karena saya tidak hafal Alkitab. Lukas pasal 2 kayak itu, pada hari ini telah lahir Kristus di kota Daud. Ya, itu tanggalnya berapa? Apakah ketika 12 Desember itu ada penggembala? Menggembalakan ternaknya di malam Bunda hari? Rahma, bagi saya, silakan orang katakan itu tidak lahir 25, tetapi bagi saya yakin 25 dan tidak penting Ya, itu. itulah. Tempat yang jelas dia Ya, itulah. fakta, dia lahir. Berarti itulah Bapak model iman aja ya, nggak mau belajar dengan baik. Bunda Rahma, Bunda Rahma, saya mau tanya ayat yang dia bawa tadi, Lukas 2 nomor 11 tadi ya, Pak ya? Silakan Ustadz. Gini Pak Kimnya, tadi kan Anda bawa Lukas 2 nomor 11. Yang di situ dilahirkan siapa? Tuhan ya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, City of David. Ya. Oh, berarti yang lahir Tuhan. Coba baca 21 dan 22-nya coba. 21 dan 22. Ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat yang dinubuatkan itu oleh nabi, para nabi di perjanjian lama. Sebelumnya dikandung. Dua-duanya. Dua-duanya. Pak Nabi. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Oh, Nah, Mama. itu. Yang lahir Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Tuhan diserahkan kepada Tuhan kayak gimana ceritanya itu? Ya silakan itu digaungkan terus supaya banyak yang ikut tuh Pak Nabi. Ini gimana? Gimana coba ceritanya? Tuhan lahir, Tuhan yang lahir diserahkan kepada Tuhan lagi. Itu kayak gimana ceritanya? Nah, Nggak ngerti itu saya. Itu kan tidak logik kan? Betul. Kristenan itu tidak dipahami atau dinalar. Nah, Jadi Kristen itu harus dibuang akalnya dulu gitu, Bang. memang akal tidak akan sampai menelaah tentang ketuhanan loh, Bunda. Mama Iya. Ini ya teman-teman, coba kita baca ya. Lukas 2 nomor 11 katanya ya. Nih, ya. Saya bingungnya di sini loh teman-teman. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan ya. Tuhan yang lahir ini Tuhan ya, di kota Daud. Tiba-tiba ya, yang namanya Tuhan tadi ya, untuk diserahkan kepada Tuhan pula. Itu gimana ceritanya? Tuhan yang lahir diserahkan kepada Ustaz, Tuhan. Tidak itu, Ustaz. Cuman saya hanya mau bilang, Ustaz, cuman saya mau bilang, dia diserahkan pada hari ke-8 ya, disunat kan? Nah, coba ditarik kembali. Diserahkan kepada siapa? Tunggu dulu, Pak Ustaz. Dia ditarik dari umur 8 itu, dia kenanya di tanggal berapa di Desember. Makanya kami itu tidak bisa pisah itu yang namanya New Year and Christmas itu. Kalau Desember itu kelahiran Dewa Mitras itu. Ustadz ini Enggak ada apa-apa, Kristen mau lagi dewa satu apapun ini. lahir, silakan Bentar, saja. Siap, Kim, kau dibantu dulu sama Bang ini, kita mau tahu dulu pendapat Julius. Selamat sore Pak Julius. Ya, sudah ada yang gantinya. Turunin saya, Bunda, tolong help me, Bunda Mau cantik. kemana? Belum selesai kita. Jangan ada turunkan dia, jangan Belum ada selesai. Belum selesai. Masalahnya gimana? Ini Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang besar. Kayak gimana? Tuhannya ada berapa biji emang? Nabi, digaungkan saja sepanjang hayat, digaungkan saja. Siapa tahu ada pengikut Loh, Nabi. Anda jelaskan saja kenapa Tuhan diserahkan kepada Tuhan.
Itu gimana ceritanya? Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan pula. Itu ada berapa biji Tuhannya gitulah. Jadi Ustadz, ini Yesus itu kenapa? Saya tanya Ustadz dulu, kenapa dia disebut Yesus? Kenapa para malaikat menyampaikan kepada Maria hendak menamai dia Yesus? Kenapa? Ya, sejak kapan malaikat menamai dia Yesus? Kan ada ayat lain itu, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Immanuel. Nggak ada itu. Kalau nama aslinya itu Isoah dari Aramaik. Masa malaikat ngomong namanya Yesus? Pasti namanya Isoah. Cuma dari Yunani aja nama Yesus itu. Nabi, kita diskusi ini sekarang ini pakai bahasa Ibrani kan Nabi? Pakai bahasa Yunani. Iya, kita Lukas diskusi itu ini pakai bahasa aslinya Yunani. Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ya, makanya. Iya. Yesus itu, ya, Yesus kita itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Ya sudah, kita pakai bahasa Indonesia. Yesus itu bahasa Indonesia. Saya ikuti dah. Ayo, terus. Kenapa disebut Yesus? Lah, karena dia anak Maria. Nah, itu benar itu. Yang diserahkan itu anak Maria. Gini, Ustadz Yusuf izin. Malaikat di situ salah informasi. Bunda Rahma, turunlah ya. Belum selesai kita. Kawan kita ini sudah. janganlah. Malas, Ya sudah oke, saya oke, malas. saya diam. Dalbo diam saya. Ya lanjut. Saya turun Kata izin. Thank you Bunda cantik. Kemana? Saya juga mau turun nanti. Janganlah. Diam saya. Aduh. Astagfirullah. Itu gimana ceritanya Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu gimana ceritanya? Imani saja itu. Malaikatnya salah informasi. Aduh. Di situ Ustadz, malaikat yang pertama salah informasi, Tuhan salah kirim. Nah, LAI salah terjemahan. AOT salah imani. Jadi kurirnya ini salah alamat gitu maksudnya. Ketika malaikat menyampaikan kepada Maria, "Hai Maria, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak dan beri dia nama Yesus." Kan begitu. Seorang anak. Ketika dia menyampaikan kepada gembala, Tuhan yang lahir. Aneh ini. Ya kan disebutkan malaikat kan Masih ya. namanya itu kan Tapi kan Yesus COD. Tuhan katanya. Namanya Yesus Tuhan kata malaikat di kota Daud. Tiba-tiba Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Setelah dia disunat pada hari ke-8 diserahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan mana lagi diserahkan Tuhan yang baru lahir tadi? Itu yang saya maksud. Kayak gimana Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Silakan dijawab. Nah, Pak boleh Juli. ditanggapi Tidak ada Pak Julius ini. Julius. Gimana Julius? Pak Bisa kau terangkan itu Julius? Pejantan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormat sama Pak Ustadz. Nyimak aja nyimak. Cuma ikut ketawa aja tadi pas dia ngomong. Pokoknya modelnya orang Kristen tuh imani aja, akalnya dangkal juga imani aja kayak gitu. Ada loh Pak PT di TikTok saya, buka aja TikTok saya VT-nya. Diakui Kristen. Kristen itu nggak masuk akal, imani saja. Kalau pakai akal itu nggak akan dapat diterima oleh akal katanya. Jadi kayak karena gitu. Akal. Kita kasih kesempatan Pak Julius, open mic. Pak Julius, bisa ditanggapi tadi? Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Iya. Jadi minta maaf saya baru masuk jadi belum begitu jelas percakapan ini. Gini Pak Julius. Tapi bentar Ustadz sebentar. Tapi Pak Namun Julius sedikit saya mau- bertahan Pak saya ya, mau- jangan kabur-kabur Pak ya, bertahan Pak Ya. Pak Julius ya. Ya, lanjut. saya mau counter sedikit pernyataan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu percaya ya beriman saja, begitu.
Alkitab itu penting percaya saja. Jadi sebenarnya begini, antara Alkitab dan Al-Quran sebenarnya sama. Di dalamnya ada unsur-unsur tafsiran. Kalau di dalam Al-Quran itu kan namanya fikih. Jadi ada ayat yang bisa ditafsir, ada ayat yang sudah tidak bisa ditafsir. Nah di Alkitab begitu juga. Ada ayat yang tidak perlu ditafsir dan ada ayat-ayat juga yang harus ditafsir. Jadi kita lihat tadi, seperti tadi membahas tentang Bapa, Paulus Bapa. Jadi Bapa ini ada berapa banyak? Nah begini, Lembaga Alkitab Indonesia itu ya, itu mengarahkan kepada dalam hal ini kepada umat Kristen, ya, mengarahkan kepada umat Kristen supaya bisa membedakan mana Bapa yang mengarah kepada Tuhan, mana Bapa yang mengarah kepada manusia. Seperti contoh tadi jelas, Paulus itu Bapa huruf kecil. Jadi Bapa itu mewakili Bapa rohani. Sementara yang dimaksud di ayat sebelumnya itu, Bapa yang huruf besar itu adalah Bapa yang Allah atau Udah Tuhan. Pak Julius terlalu panjang, jangan bermain dengan kata-kata. Sekarang yang dimaksud dengan kata-kata tadi, tolong di-mute Bang Pejantan. Akulah bapamu. Itu apa maksudnya? Yang diklaim oleh Paulus. Maksudnya apa itu? Coba jelaskan. Pak Julius. Ya, Iya Pak Mat. suaranya enggak jelas, kecil suaranya. Coba Anda jelaskan perkataan dari Paulus tadi bahwasanya dia mengakui aku adalah bapamu. Artinya apa? Bapak apa itu? Sebagai bapak apa dia? Tuhan. Bentar, perkataan dari siapa? Izin Ustadz Yusuf, coba bacakan lagi Ustadz Yusuf. Ini di tempat saya hujan keras Pak, jadi saya suaranya kurang dengar. Jadi deras hujan di tempat saya ini. Jadi minta maaf Oke. kalau saya tidak terlalu dengar gitu. Ustadz Yusuf, monitor. Tadi maksudnya tadi di kitab apa Pak? Bapak. Di mana yang dimaksud di kitab mana? Matius 11 kalau nggak salah itu. 1 Korintus 4 1 Korintus. nomor 15. Saya cari dulu ya. Ya, sebab sekalipun kamu mempunyai ribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak papa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, lanjut. Yang menjadi pertanyaannya apa sih itu Pak? Yang membuat Bapak bingung? Pertanyaannya, aku dan Bapak adalah satu. Bapak di dalam aku di dalam Bapak, ternyata Paulus itu. Iya, jadi seperti saya bilang tadi, ini kan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini kan surat ini semacam sebuah nasihat yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Begitu. Nah, menyangkut Bapa yang sudah bersifat ganda di atas tadi, itu kita bisa bedakan. Yang Paulus maksudkan, dia itu Bapa rohani bagi orang banyak, pada orang-orang yang ada di Korintus. Udah saya tebak Pak, sepintar-pintar orang, selevel-level pendeta pasti jawabnya itu. Tapi saya ulti di sini Pak ya. Saya ulti langsung Bapak di sini. Apakah betul itu Bapak bilang? Ya. Saya ulti langsung ya, tidak apa-apa ya. Boleh, silakan. Yang disebut Bapak rohani itu Osenimus. Kenapa bisa Paulus? Yang disebut Bapak rohani siapa? Abang baca aja Bang. Onesimus sebagai putranya yang menunjuk bahwa ia adalah seorang bapak rohani bagi mantan budak itu. Iya, jadi begini Bang.
Itu coba. tidak semua setelah dikatakan Bapak Rohani lalu abang langsung berpikir oh ke Onesimus ini Bapak Rohani. Emang kenyataannya Paulus pun sendiri Pak, walaupun tidak disebut Bapak Rohani di dalam catatan, tetap dia Bapak Rohani. Jadi jangan Anda ambil sepotong-sepotong ayat lalu dijadikan dia patokan. tidak dia Pak Julius, ini, dia Pak. dia menobatkan Pak, dia menobatkan Onesimus, bukan menobatkan dirinya. Paham Bapak sampai sini? Dia Ini menobat- perkataan dia loh Pak, perkataan Di dia ayat loh berapa, Pak. Di ayat berapa? Nih gini ya, di 1 Timotius 1:2 di tempat lain dalam surat Paulus, ia juga menyebut Onesimus sebagai putranya yang menunjuk bahwa ia adalah seorang bapa rohani bagi mantan budak itu. Filemon 1:10. Iya. Itu budaya. Jadi yang jadi persoalan Bapak apanya di situ Pak? Masalah Bapak Ulangi Bang Rohani. Dalbo, ulangi Bang Dalbo yang jadi persoalan Bang Dalbo, ulangi lagi biar paham lagi dia. Baik, tak ulangi lagi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak papa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadanyu. Pak, jangan joget lah Pak, ini ada yang ini channel YouTube Pak. Jangan joget lah, ya lanjut. Ya, jadi Musiknya Pak, di sini bukan gereja Pak, bukan gereja. Mau sholat dulu ya, lanjut dulu Bang Kaisar. Kan tadi. Makanya langsung saya tampol dia, saya ulti. Dia mengaku Paulus itu bapak rohani, sedangkan Paulus menobatkan Onesimus sebagai putranya yang menunjuk bahwa ia adalah seorang bapak rohani bagi mantan budak. Filemon 1:10. Para rasul juga menyiratkan bahwa mereka adalah bapak-bapak rohani. Jangan ngarang kau Pak, kau bilang Paulus bapak rohani. Data, kita sudah bedah-bedah semua Pak. Pak, matikan dulu musiknya Pak kalau mau diskusi Pak. Tolong karena ada yang live YouTube, tolong dimatikan musiknya dulu Pak Julius. Mohon pengertiannya Pak ya. Ini pun Anda harus bertahan ya. Walaupun Anda babak belur harus tetap bertahan. Itulah namanya pejuang. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptis atas nama ini ya. Semangat Pak Julius, lanjut. aduh bising. Udah baca Bapak? Ini ada mobil Ya. berhenti di samping. Ya Bapak coba. Minta maaf. Coba Bapak baca. Saya dulu, saya over lagi dulu. Ini keras sekali Oke. musiknya. Oke. Jadi yang dimaksud Bapak Julius tadi, Bapak rohani itu bisa kita baca di 1 Timotius 1-2. 1 Timotius 1 butir 2. Di situ Bapak rohani itu disebut dan dinobatkan Onesimus. Dialah Bapak rohani, bukan Paulus itu sendiri. Berarti kalau Yesus kalau Paulus mengaku dia adalah bapak di dalam Yesus, berarti ya mereka bisa menuhankan Paulus. Betul Bunda Rama, betul sekali itu yang dibilang sama Pak Yusuf tadi, Ustaz Yusuf, Bang Dalbo tadi. Dituhankan. Bentar Pak, bergeser dulu Bang. Jauhi dulu musik, bisa Pak Julius. Beliau ini STT loh, berilmu tinggi. Biar kita dengar ini bagaimana dia diskusi. Bergeser dulu Pak, cari yang nggak bising karena ada yang live YouTube. Teman-teman yang 400 sekian, tolong di follow ya, Bunda Mila, yang lain tuh di follow ya. Dan kemudian di subscribe YouTube kami ya, YouTube Bunda Mila. Tolong ya teman-teman yang 400 sekian, biar bisa berkembang YouTube-nya Bunda Mila. Aku pun punya YouTube ya, dan YouTube yang lain di atas pun ya, saudara-saudara. Tolong didukung ya. Oke lanjut, sudah bergeser. YouTube-nya apa Bunda? Apa itu aku ya, apologet
Islam Channel. Oh, Singkatannya itu AIS, dalam kurung AIS, AIC, oke. dalam kurungnya. Jadi Apologet Islam Channel. Oke. Itu subscribe-nya baru 22. Ya tolong di subscribe ya. Bunda Mila pun baru ya, akun baru Bunda Mila. YouTube-nya itu namanya Mila Spotlight. Aduh Pak, sayang kali Pak ini ya. Gak bisa Bapak kondisikan, gak bisa di live kan YouTube Pak. Bang Dalbo live itu, ada juga yang live. Live gitu. Oh, Mau S3 kemana lari ini ya? Bapak? Ini Bapak Masya Yulis Allah. ini. Tinggi dia ilmunya S3 ya. kita ya. S3 dia. S3 kita kasih pemahaman di sini Bunda Rama. Betul. Bagaimana betul, dia nanti menanggapi 1 Timotius 1 ini yang diklaim bahwasanya Paulus itu bapak rohani, sedangkan Paulus menobatkan Onesimus sebagai bapak rohani. Wih, berarti saling-saling ini ya, saling menobatkan lah. Iya Bunda, boleh nanti teman-teman di bawah boleh baca. Makanya saya pancing tadi Bunda Rama, bilang aja bapak rohani, mungkin ada yang naik pikirku, betul, ditanggapi sama kawan ini, kena jebak lagi dia. Pak, halo. Ya Pak. Ya, saya ingin tahu kepada Bapak yang tadi yang ngomong itu, menurut Bapak yang Bapak pikirkan atau yang Bapak maksudkan Bapak rohani itu menurut Bapak itu apa? Saya ingin tahu dulu. Bapak memahami Bapak Saya rohani. bacakan lagi ya. Nah, saya tanya, Bapak memahami Bapak rohani itu menurut Bapak? Saya bacakan lagi. Saya tidak bani memahami, bani tafsiran, bani pelitir-pelitir, bani asumsi, bani framing, tidak. Saya bacakan. 1 Timotius 1. Di tempat lain dalam surat-surat Paulus, ia juga menyebut Onesimus sebagai putranya yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang bapa rohani bagi mantan budak itu. Iya, jadi Paulus mengangkat dia sebagai bapak rohani. Terus masalahnya di mana, Pak? Jadi masalahnya ucapan bapak pertama tadi bahwasanya Paulus itu bapak rohani, sedangkan Paulus sudah menobatkan Onesimus bapak rohani. Saling Begini, menobatkan Pak. begitu. Ya, jadi begini. Paulus ini Pak jadi begini. menulis banyak surat ya di dalam Injil itu, di dalam Perjanjian Baru, surat-surat Paulus itu ada banyak. Ya. Jadi Paulus juga itu jadi begini, dalam konsep kekristenan yang dimaksud dengan seperti ya bahasa sekarang penginjil lah. Saya katakan seperti itu. Seorang penginjil itu dijadikan mentor atau disebut sebagai bapak rohani kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan ibu rohani. Itu pemahaman kita sebagai orang Kristen. Jadi sebenarnya pengertian bapak rohani ini di dalam ayat ini tidak perlu dipermasalahkan. Hanya bapak saja yang kurang memahami maksud dengan bapak rohani. Pertanyaannya, dengar pertanyaannya yang dikatakan Bang Dalbo tadi, jawaban Anda siapa gitu loh. Siapa maksud Paulus itu siapa? Ini di dalam konteks Setelah Anda sudah jawab, mengatakan. setelah Anda menjawab tadi bahwasanya Paulus itu adalah bapak rohani, saya tampol dengan 1 Timotius ini. Kenapa lari-lari gitu loh? Waduh, Saya bawa data Anda loh. Sulit mau diterangkan sama Anda karena kita punya Memang pemahaman sulit berbeda. Pak, memang sulit Iya, Pak untuk jadi begini kesimpulan untuk saya. melawan data ini Bapak sulit. Untuk melawan data ini Bapak sulit. Begini kesimpulan saya, kita berputar-putar di sini Pak. Ini sebenarnya tidak ada Bapak hasil. yang berputar-putar. Saya pakai data loh. Masalahkan itu Bapak rohani. Bapak rohani ini Pak, saya mau kasih tahu bahwa Bapak rohani yang dimaksud oleh orang Kristen, dengar baik-baik, dia adalah teladan. Sebagai dijadikan teladan, dijadikan sebagai orang tua untuk apa? Membimbing orang-orang yang ada pada waktu itu, membimbing di dalam firman Tuhan. Itu maksudnya tugas Siapa? Bapak rohani itu yang membimbing. Sampai bukan zaman cuma sekarang. Bapak rohani itu Pak, Sampai ada zaman banyak. sekarang. Sampai zaman sekarang itu. Sampai sekarang Pak. Oh, berarti Anda rasul. Ya. Berarti Anda rasul. Ah, Ada ini rasul. kan
Anda ini begini ya, diskusi dengan Anda susah. Anda tidak Susah memang Pak, susah. cara berpikir Saya itu Anda menampilkan data. Saya Bos, itu menampilkan data Pak. Bukan saya yang melawan Bapak, tapi data Bapak. Data Bapak yang Bapak lihat. lawan ini sekarang. Pak, Bapak punya alam berpikir, Pak, sangat dangkal. Menurut saya Bapak dangkal sekali alam berpikir. Hal-hal yang Kita sebenarnya tidak dipermasalahkan. berputar-putar pakai dogma dan doktrin Pak Julius. Tidak usah, Pak. Dengar, Filemon 1:10. Bentar. Mungkin begini, Bos, begini bentar, aja, Bang. Bos. Bentar, Saya Bang. sarankan Oke. kepada host, Bang. pindah aja topiknya. Ya begini, Bang. Begini, Bang. Mohon maaf, begini, Bang Julius. Mungkin begini ya, kita pelan-pelan aja. Bang Julius juga berisik juga di sana karena hujan ya. Di dalam Bible itu, ya, apa kata Yesus? Bapa di dalam aku, ya. Sementara di tempat lain, apa perkataan Paulus? Aku Bapa di dalam Yesus. Ya, pengakuan Yesus, Bapa di dalam aku. Bapa di dalam aku satu dengan Bapa. Kemudian Paulus mengaku, akulah Bapa yang di dalam Paulus, di dalam Yesus. Jadi mungkin kami ingin berkata begini. Apakah Paulus ini Tuhan Bapa gitu loh? Yang mana yang benar ini?